Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Izin nama Tuhan, kembali kita bertemu di tempat ini, kita bersama-sama berhimpun. Kita datang menghormati Allah Elohim Yahweh yang hidup, bahkan kita menyembah Allah kita, Allah Elohim Yahweh. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita pandang Tuhan. Kami datang Tuhan membawa segenap hidup kami. Kami bawa hati kami menyembah di hadapan-Mu dalam kekudusan-Mu ya Bapa Elohim Yahweh. Kami rindu jamahan-Mu, urapan-Mu Tuhan, mengubah hidup kami. Dalam kebenaran firman-Mu benar-benar Tuhan menuntun jalan-jalan hidup kami ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bertatalah melalui pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami siap ya Bapa menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita pandang Tuhan. Mari kita datang di hadapan-Nya dengan segala kerinduan. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan pagi hari ini Bapa. Layakan setiap kami datang dalam kekudusan-Mu Tuhan. Datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Ku datang ke Gunung Kudus-Mu Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup
tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Tulus datang di hadapan Bapa. Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Aku datang Tuhan, ku datang. Amin. Ini aku ya Bapa. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi diriku. Kami datang tunduk hormat menyembah Bapa. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga ya Bapa. Amin. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Mari sembah Tuhan, angkat hatimu, sembah Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan dalam kekudusan-Mu, kami sembahkan
aku Tuhan, ini aku menyembah-Mu ya Bapa. Ku angkat hati ini, ku bawa jiwa ini, ku bawa raga ini menyembah-Mu Bapa. Layakkan aku Tuhan, layakkan aku menyembah-Mu. Ku hampiri Engkau Tuhan, ku hampiri Engkau Tuhan. Di tatamu yang kudus, ku datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku angkat hati ini menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu Tuhan, menyembah dalam hadirat-Mu. Ku perlu Kau Tuhan, ku katakan ku perlu Kau Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, Allahku yang benar, Allah yang ku sembah. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau ya Bapa. Kau ku tinggikan, Kau ku muliakan, Kau ku hormati. Terima kasih ya Bapa, perkenanan-Mu atas hidupku. Terima kasih. Dalam keteduhan jiwa ini menyembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu, ku rasakan Tuhan, Engkau hadir ya Bapa. Kau ada bersama, Kau ada di sini bersama kami. Ya Bapa, ya Bapa, Elohim Yahweh, layaklah Kau ditinggikan, Kau dihormati. Kekudusan-Mu melingkupi kami semua. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian-Mu di hadapan Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu Sionoto bangkit berdiri. Haleluya.
selamat bagi Engkau Bapa Elohim Yahweh. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah Elohim Yahweh yang hidup. Kemuliaan bagimu pagi hari ini Bapak. Mari Bapak Ibu silakan jabat tangan kiri kanan, kita saling memberkati. Ada sukacita bersama kita memuji Tuhan. Amin. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami mau Tuhan menyanyikan nyanyian baru dalam hidup kami ini. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan yang tak terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernapas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari umat Tuhan nyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernapas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersama, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Dasar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kembali katakan, nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Amin. Biar semua yang bernapas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari umat Tuhan, kekasih Tuhan, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Mari bersama, saksikanlah Injil Yesus. Haleluya. Keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersoraklah, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Musim memuji Tuhan. Haleluya. Kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari katakan, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Mari bersama kita menjadi saksi Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari semua jemaat Tuhan katakan, mari bersorak-soraklah. Amin. Semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan, di balik pergumulan hidup kami menemukan rencana indah-Mu Tuhan. Walau kadang Kau tak nampak hadir Tuhan, namun Kau selalu bersama, menuntun kehidupan kami. Haleluya. Berjalan di lorong gelap, tak ku nampak hadir-Mu. Seakan aku sendiri, Kau tidak bersamaku. Jalan hidup makin berat, jiwa terasa penat, namun ku tetap percaya Kau Bapa yang setia. Kadang jiwaku merintih, tak mengerti dan pedih. Pergumulan berat ini seakan tiada henti, namun ku tetap dekat-Mu. Genggam erat tanganku dan aku tetap dekat-Mu. Engkau menuntun aku, aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan, agar di mata-Mu aku berkenan. Berjalan di lorong gelap, tak ku nampak hadir-Mu. Seakan aku sendiri, Kau tidak bersamaku. Jalan hidup makin berat, jiwa terasa penat, namun ku tetap percaya Kau Bapa yang setia. Kadang jiwaku merintih,
tak mengerti dan pedih. Pergumulan berat ini seakan tiada henti, namun ku tetap dekatmu. Genggam erat tanganku dan aku tetap dekatmu. Engkau menuntun aku. Mari bersama katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku dapat menemukan rencana indah-Mu. Agar di mata-Mu aku berkenan, aku percaya. Mari Bapak Ibu untuk berdiri, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Aku percaya, amin. Aku percaya ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan. Maka di mata-Mu aku berkenan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya ku dapat menemukan rencana indah-Mu Tuhan. Ada di mata-Mu aku berkenan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Begitu besar kasih-Mu atas hidup kami, Bapa, yang terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, tolong setiap kami untuk meresponi kasih setia-Mu atas hidup kami. Menghormati, mengasihi Engkau ya Tuhan, melewati setiap perbuatan hidup kami. Anugerahkan bagi setiap kami, Bapa. Anugerahkan itu bagi setiap umat-umat-Mu, Bapa. Jamah setiap hati umat-umat-Mu, Tuhan, untuk memahami kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami ini. Apa yang harus kami lakukan dan perbuat, Tuhan, selama kami ada di dunia ini, agar kelak kami tidak menyesal, Bapa.
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 glory, 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 hallelujah. Eyaramasena yaranamo, enayaramayasana yaralamaina. Inayaralamayaralamasena inainamo, yaralamayase, haleluya, haleluya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Sekali lagi katakan, Dia aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana
Engkau kesukaanku, batu karang berhenti yang tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah bagi kami, berbicaralah bagi kami pada saat ini Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Apa kabar? Apa kabarnya? Amin. Haleluya. Saat kita menyembah tadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ditaruhkan, diingatkan buat kita semuanya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari-hari ini banyak orang tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang acuh tak acuh atas kehidupannya hari ini. Mereka terbawa arus dengan keadaan dunia hari ini yang semakin tidak menentu, Bapak Ibu. Dunia ini semakin rusak, kacau balau. Sehingga membuat umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan hari ini tidak memperdulikan Tuhan. Terbawa arus dunia ini. Begitu hebat, begitu kuatnya kuasa-kuasa kegelapan ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, waktu ini singkat. Saya kembali diingatkan kepada Tuhan sebelum tutup tahun 2024, masuk tahun 2025. Ya. Tuhan tidak melalaikan janjinya. Kedatangan Tuhan itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah berdusta atas janjinya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Tapi oleh karena kasih-Nya, karena masih Tuhan melihat prihatin atas dunia ini, atas anak-anak Tuhan yang masih belum kehidupannya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Sebab itu Tuhan berkata, Tuhan tidak inginkan satupun yang binasa. Betapa
kasih-Nya begitu besar atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi kita kadang-kala tidak peduli. Saya berpikir kepada Tuhan, kenapa orang Kristen seolah-olah tidak mengerti dan tidak memahami kita ini manusia, kita ini orang Kristen pasti menghadap tahta pengadilannya. Kita akan mempertanggungjawabkan atas hidup kita selama kita ada di dunia ini. Pujian tadi mengatakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Kita diciptakan Tuhan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan dunia ini, Bapak Ibu. Menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Tetap kita menikmati dua, tapi tidak terikat. Tapi bukan itu segala-galanya, Bapak Ibu. Tapi hari ini terbalik. Orang menikmati dunia. Tidak memberikan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya, untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup ini. Saya tertatih-tatih, Bapak Ibu, saya bergumul dengan Tuhan melihat keadaan ini. Saya berdoa kepada Tuhan, bergumul. Seperti pujian awal tadi ya. Merintih, sedih melihat keadaan ini. Seperti Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Sedih, hancur dunia ini rata dengan tanah. Saya waktu itu mendengar itu, Bapak Ibu, hati saya begini, wah ini tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Dunia ini akan hancur. Saya bertanya dengan Tuhan, sudahkah waktunya ini Tuhan kedatangan-Mu? Tapi bagi orang yang sibuk dengan dunia, Bapak Ibu, tidak peduli. Nah, sangat anehnya kalau kami sebagai hamba Tuhan tidak peduli juga dengan keadaan dunia ini. Bagaimana kami akan mengingatkan, menasehati dan berdoa kepada Tuhan kalau kami tidak benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaan-Nya selama di dunia ini. Tidak ada lain, Bapak Ibu, yang kami lakukan, terutama kami sebagai hamba Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaan-Nya selama kita di dunia ini. Kalau di Alkitab bilang 70 tahun umur manusia. Nah, selama 70 tahun itu kita melakukan kehendak-Nya, Bapak Ibu. Tidak terfokus dengan dunia ini. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Paham Bapak Ibu? Anak-anak muda? Bukan berarti kita tidak bisa menikmati dunia ini. Tuhan pasti beri kita menikmati dunia ini, Bapak Ibu. Tapi bukan itu fokusnya, bukan itu yang utama. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu.
Bisa nggak kita mengalihkan hidup kita kepada kehendak Tuhan? Ayo kita tarik hidup kita untuk melakukan kehendaknya. Fokus kita kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Apa yang kami harus perbuat sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam hidup kami ini. Supaya kelak Engkau datang menjemput kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu yang kita cari di dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau meninggal harus membawa sesuatu Bapak Ibu. Yang kita harus persembahkan. Bukan membawa di peti mayat kita itu harta dunia ya. Kesenangan, baju kesenangan ya. Alkitab. Kasihan Bapak Ibu, hancur Alkitab. Duit ditaruh di situ, uang habis, lebih baik digunakan. Amin. Ya. Yang maksudnya yang dipersembahkan itu adalah hidup kita selama kita ada di dunia ini. Mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Bapa Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati kata Tuhan. Halo? Ini ibadah kita yang sejati. Jangan main-main, sekali lagi jangan main-main dan menganggap remeh hal ini supaya tidak menyesal. Supaya tidak menyesal Bapak Ibu. Kami di sini hamba Tuhan terus menyuarakan, mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa yang Bapak Ibu harus perbuat selama ada di dunia ini. Sudahkah Bapak Ibu mempraktekannya dalam hidup? Atau semakin rusak hidupmu? Tentu saat kita mau firman Tuhan disampaikan di tempat ini Bapak Ibu, kita aminkan, kita mau, itu ada proses. Kita diuji dalam hidup kita. Nah, banyak saat diuji mundur. Banyak jemaat di tempat ini, firman Tuhan di tempat ini itu berat Bapak Ibu. Inilah standarnya Tuhan. Tidak mengenakan telinga Bapak Ibu. Gereja ini tidak menyenangkan telinga Bapak Ibu. Tapi di tempat ini menyuarakan kehendak Bapa yang benar-benar benar. Kami hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Rasul Paulus katakan. Kami hamba Tuhan. Jadi kalau kami hamba Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak kami manusia. Kalau kehendak kami manusia, kami sebagai pendeta ingin gereja ini tetap eksis. Didatangi oleh jemaat banyak, penuh kursi semuanya. Kami tidak menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu. Yang banyak tidak disukai orang. Firman yang disampaikan di tempat ini tidak laku bagi mereka yang masih terikat dengan dunia. Gak disukai karena masih terikat dengan dunia ini. Mau memuaskan segala keinginannya di dunia ini sepuas-puasnya. Bukan kita tidak boleh Bapak Ibu cari uang. Cari uang sebanyak-banyaknya. Amin. Kerja keras. Ya, kerja keras. Tapi jangan lupa kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang memuaskan keinginannya, cari uang, waduh kemana aja pergi. Tapi lupa Tuhan. Tidak taat lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata tadi, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Layani Tuhan itu apa Bapak Ibu?
bukan hanya seperti saya khotbah hari ini, komsel, ya, singer, itu nama melayani, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Tuhan itu melayani Tuhan itu hidup kita ini. Amin. Hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan, setia, taat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Di mulut mungkin aku mengasihi Tuhan. Di mulut, tapi perbuatan, tindakan saudara tidak mengasihi Tuhan. Banyak orang tertipu dalam hal ini. Ditipu oleh kuasa kegelapan. Setan itu sangat licik dan jahat Bapak Ibu. Dia berusaha anak-anak Tuhan itu mengikuti kehendak setan, bukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini gencar setan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Gencar setan bekerja hari ini Bapak Ibu. Makanya dunia ini semakin ramai melakukan, ada aja acara-acara yang membuat anak-anak Tuhan terseret, tertipu dengan tipu daya setan. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Saya tidak tahu Bapak Ibu setelah Juni kemarin, gencar Perang Dunia Ketiga, saya pikir wow, hancur dunia ini. Tidak ada harapan lagi. Waktu awal menutup tahun tadi yang saya katakan Tuhan tidak menunda janjinya. Ya. Karena Tuhan ingin memberi kesempatan supaya kita satupun tidak ada yang binasa. Lewat Januari, Februari, Maret itu suara kebenaran keras di tempat ini. Kita kerja keras, saya kerja keras sebagai pembina gembala di tempat ini. Kerja keras saya apa Bapak Ibu? Kerja saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari kehendaknya terus. Melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Tidak ada henti-henti sampai hari ini Bapak Ibu. Saya terus bekerja. Apa kehendak Tuhan? Apalagi yang harus kulakukan? Apalagi yang harus kuperbuat Tuhan? Memberitakan kebenaran ini. Jakarta. Saya menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, orang Jakarta itu haus dan lapar. Beda dengan keadaan kita di sini. Yang Jumat di tempat ini. Dengar firman yang sudah keras, senyum. Disampaikan sama yang saya sampaikan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu sama. Itu di Jakarta itu orang-orang rohaninya itu sudah tingkat tinggi Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan. Ada yang biasa, ada yang melayani, ada pengusaha dan sebagainya Bapak Ibu. Mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini haus. Mereka dibukakan. Mereka katakan ini yang kami tunggu Bapak Ibu katanya. Kami paham, kami mengerti. Kami bangkit, kami semangat. Dan mereka katakan Ibu mentor kami. Kami menantikan Ibu. Saya dinantikan di Jakarta, Bapak Ibu. Banyak orang yang menantikan. Bukan saya mengatakan sombong, kasihan yang di tempat ini.
Disia-siakan kebenaran yang sudah disampaikan, tidak diresponi, anggap remeh. Tidak peduli. Yang menganggap remeh itu orang yang sudah berkata dia pendeta loh Bapak Ibu di tempat ini. Hamba Tuhan katanya. Sudah melayani. Sudah umur kekristenannya tuh sudah tua. Tapi keadaannya masih kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Betapa miris Bapak Ibu melihat orang-orang seperti ini. Berkucat di sini saja. Mengais-ngais, orang sudah terbang tinggi. Dia cuma di bawah. Melihat orang terbang tinggi, melihat kebenaran semakin dibukakan. Orang-orang seperti ini ngoceh. Melihat kesalahan, protes. Banyak ngomong, ini salah, ini begini. Sibuk dengan urusan-urusan membicarakan orang lain. Karena dia di bawah, orang terbang tinggi. Orang yang terbang tinggi itu Bapak Ibu. Firman Tuhan ada mengatakan yang kudus semakin kudus. Yang jahat semakin jahat. Ini keadaan dunia hari ini. Kristen. Inilah keadaan, kita baca dulu di 3 Timotius. Ya tolong carikan kan. Keadaan dunia di akhir zaman. Di Timotius. Saya tidak persiapkan ini. Kemarin ayat ini. Terus tadi saya duduk. Saya ubah lagi HP saya dengan ayat yang lain. Ternyata Tuhan tidak pakai ayat ini. Entah nanti ya kalau Tuhan kita terus mengalir saja ini. Apa yang Tuhan ingatkan. Tadi kemarin saya mempersiapkan ayat ini. Bahkan tadi malam saya bincang-bincang dengan hamba Tuhan dari Jogja. Ibu Anita. Saya bicara tentang ayat ini, tentang keadaan dunia akhir zaman di Timotius. Ya. Coba Timotius 3, nggak salah. Keadaan dunia di akhir zaman, keadaan manusia. Ya. Sementara dicari Bapak Ibu. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Suka mementingkan dirinya, ya kan? Tidak peduli dengan agama. Itu keadaannya Bapak Ibu. Lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Tuhan. Ini keadaannya, memang hari ini persis keadaan dunia ini. Firman Tuhan itu benar Bapak Ibu. Saya lihat, mari Bapak Ibu ngecek diri Bapak Ibu apakah ada di golongan ini. Timotius. Ya, 2 Timotius 3 ayat, ayo keluarkan. Dua Timotius 3 ayat 1. Ya. Terus. Terus
Tuh. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini keadaan dunia. Kelihatan beribadah loh orang-orang seperti ini, tapi dia tidak merasa. Makanya hari ini kita mengecek diri kita. Ada di golongan ini enggak? Kalau saudara masih ada di golongan ini, bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Koreksi diri kita. Makanya itulah tugas kita Bapak Ibu, selama kita ada di dunia ini, tugas kita itu mengecek, sudahkah hidupku ini berkenan Tuhan. Jangan sampai ada yang kita baca tadi, keadaan kita seperti itu. Ini di akhir zaman ini. Ayo kita masing-masing, saya dan saudara, saya terus melakukan ini Bapak Ibu. Memperhatikan, makanya ada firman Tuhan, perhatikanlah hidupmu. Jangan memperhatikan orang lain. Hidup kita ini masih amburadul Bapak Ibu, gak sempat kita ngurusin orang lain. Tapi banyak orang ngurusin orang lain. Yang ini begini. Padahal di dalam dirinya masih rusak, masih harus diperbaiki. Sibuk ngurusin orang lain daripada ngurusin diri sendiri. Hari ini Tuhan berkata, ayo kita memperhatikan hidup kita masing-masing. Katakan amin. Amin. Yuk kita memperhatikan keadaan kita ini Bapak Ibu. Sudahkah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Waktu ini singkat. Hidup ini seperti uap. Kemarin di Jakarta ada rekan teman waktu di persekutuan doa. Saya layani setiap bulan di sana. Waktu kami persekutuan dia hadir, segar Bapak Ibu. Sehat. 3 minggu kemudian kakak saya itu telepon dia sebelum dia meninggal. Sehat. Kakak saya telepon dia selama 10 menit di jam 7 lewat begitu. Jam 7.20 gitu. Kakak saya telepon dia, biasa, tidak menunjukkan, dia tidak menyatakan bahwa dia sakit gitu. Jam 7:30 atau jam 8 Bapak Ibu mendengar kabar dia meninggal. Bayangkan. Cuma berapa? Setengah jam. Hidup ini kita tidak tahu Bapak Ibu. Sejam kemudian kita tidak tahu hidup kita ini. Kematian kita, kematian manusia tidak tahu, tidak ada yang tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Harus siap sedia kalau Tuhan panggil kita. Makanya ini kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu kematian kita. Meninggal Bapak Ibu. Langsung. Saya pernah ini Bapak Ibu. Saya habis bersih-bersih halaman ya, bulan lalu kalau nggak salah, sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya bersih-bersih rumput. Itu kesenangan saya, bersih-bersih rumput di halaman ini, senang. Gitu. Terus saya haus gitu, saya cari minum, saya minum. Karena haus mungkin dan saya ya merasa biasa saja minum gitu. Saya keselak gitu, nggak tahu kenapa. Sampai saya cari napas saya Bapak Ibu. Mau putus napas saya. Sampai kayak gini saya cari-cari napas saya begini Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan masih memberi kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya tahu Tuhan tuh ajarkan betapa singkatnya umur manusia ini seperti uap. Sehat. Bisa aja ada orang tidur, bangun tidur sudah nggak ada napas. Banyak kejadian, banyak kita dengar kan.
kenapa kita tidak ngeh? Kenapa kita tidak takut? Kita pasti menghadap tahta pengadilan, Bapak Ibu. Kita pasti dihakimi di sana. Sudahkah kita melakukan kehendaknya atau tidak? Kalau kita tidak melakukan kehendaknya, firman Tuhan katakan, ya, kita tidak serupa, sempurna seperti Bapa. Kita tidak dikenal oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nyah engkau, aku tidak kenal engkau, kata Tuhan. Tuhan, aku udah rajin ke gereja. Tuhan, aku sudah memberi di gereja loh, bayar perpuluhan, persembahan, rajin. Tapi tidak melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Tadi secara lahiriah dia ibadah. Tapi egois, sombong, suka memfitnah orang, suka membicarakan orang lain, sibuk urusan dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan Tuhan. Dia beribadah secara lahiriah, dia ibadah, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, kalau Tuhan datang atau dia meninggal, Tuhan tidak kenal. Tuhan tidak kenalnya kau, aku tidak kenal kau. Dia beribadah, dia rajin memberi mungkin. Halo, paham Bapak Ibu? Ngerti? Jangan sampai Bapak Ibu ditolak. Karena kebenaran di sini sudah disampaikan terus. Seumur kekristenan kita ini sudah waktunya kita jadi pengajar. Sudah berbuah harusnya, sudah berbuah. Buah ini sudah bisa dinikmati oleh orang lain, Bapak Ibu. Buah kekristenan kita ini dari sejak lahir sampai hari ini umur saudara berapa? Sudahkah berbuah? Sudahkah buah kekristenan kita ini bisa dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat bagi orang lain? Nah, ini yang kita lakukan, kita kejar Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan katakan kehendaknya, kita harus menghasilkan buah di dalam kekristenan kita. Nah, saya datang ke Jakarta itu buah sudah matang, Bapak Ibu. Wih, buah-buah itu segar dan siap dinikmati oleh orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi ada juga buah-buah yang matang, berguguran, busuk, jadi busuk. Karena apa? Egois tadi. Tidak bisa dinikmati oleh orang lain, jadi busuk. Saya diperlihatkan sama Tuhan ini Bapak Ibu. Inilah saya diutus di sana. Masihkah ada iman kutemui di bumi? Masih ada Bapak Ibu. Entah di Palangkaraya masih ada? Masih adakah iman ditemui di bumi Palangkaraya ini? Saya percaya masih ada. Karena ada bapak-bapak, ini bapak yang baru, ibu yang baru saya lihat. Masih ada iman ditemui di bumi. Tuhan akan kirim dari mana-mana. Kalau saudara orang asli Palangkaraya ya, tidak peduli dengan firman ini, Tuhan kirim dari mana-mana. Saya mendengar ada omongan-omongan orang-orang atau candaan ya. Loh, kita tidak tahu. Siapa tahu orang mereka datang. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Orang-orang di luar sana bisa masuk sini. Apa pasar bebas. Pasar
bebas akan masuk. Nah, orang-orang kita yang tidak sungguh-sungguh akan menjadi terbelakang. Tapi hari ini kalau kita melakukan kehendaknya, taat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati, mencari dulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Kita tidak kalah bersaing, Bapak Ibu. Iya. Saya hari ini tidak kalah bersaing dengan para pendeta yang ada di Jakarta. Kenapa? Saya berjuang. Saya kerja keras mencari kehendaknya. Saya tidak duduk diam santai. Saya terus mencari apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Di Jakarta Tuhan selesai tugasmu pulang ke Palangkaraya. Di dalam perjalanan di pesawat saya tanya Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan? Saya tidak mau santai, makanya janganlah kerajinanmu kendor. Saya tidak mau kerajinan saya kendor. Saya terus menyala-nyala, roh saya menyala-nyala melayani Tuhan, Bapak Ibu. Mencari kehendaknya, mencari apalagi Tuhan yang belum berkenan atas hidupku. Saya menambahkan kapasitas yang Tuhan beri. Amin. Saya udah tua, Bapak Ibu, umur saya sudah 63. Tapi roh saya menyala-nyala. Saya tidak kalah dengan umur-umur muda. Jiwa saya jiwa muda, semangat muda untuk melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Saya untuk bekerja melayani Tuhan. Kalian masih muda, lunglai, sakit-sakitan. Karena apa? Malas. Tidak mengasihi Tuhan. Acuh tak acuh atas hidupmu kepada Tuhan. Sibuk mencari dunia, bukan salah saudara mencari uang, menikmati dunia. Tuhan pasti beri, Bapak Ibu. Saya menikmati dunia, Tuhan beri, Bapak Ibu. Saya naik pesawat pulang pergi ke Israel berapa kali, ke Turki pernah. Tuhan beri, Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan mengangkat saya. Saya orang Dayak, orang Palangkaraya, tidak sekolah tinggi. Saya orang biasa. Tapi Tuhan bisa mensejajarkan kita dengan para bangsawan. Itu firman-Nya. Katakan amin. Kenapa saudara? Saya membuktikan firman itu hidup. Firman Tuhan itu iya dan amin. Tinggal kita mau mempraktekkannya dalam hidup. Memang sulit. Sukar. Nah, yang sukar ini orang malas berjuang. Makanya firman Tuhan katakan berjuanglah ke pintu yang sempit. Kekristenan itu bukan murahan. Kekristenan itu tidak gratis, Bapak Ibu. Kekristenan itu mahal. Harga yang dibayar itu mahal, nyawa. Seluruh hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Banyak orang hidupnya separoh, mending separoh. Dikasih ke Tuhan, kasih ke dunia. Enggak bisa, Bapak Ibu. Seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Artinya bagaimana, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melakukan ini, tanya Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang kulakukan ini berkenan enggak? Pernah enggak begitu? Tuhan, aku ini harus bagaimana ya Tuhan? Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Tapi kadangkala kita itu nafsu kita yang besar sehingga lupa bertanya dengan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya. Diberkati, dengar ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Mau presiden, mau dia apa, enggak bisa tanpa Tuhan. Katakan amin.
Kenapa kita abaikan Tuhan? Kenapa kita membelakangi Tuhan? Andalkan Tuhan, pasti hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ya, Mama Moni. Andalkan Tuhan. Biar aja orang katakan, terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Harus orang Kristen harus fanatik dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan, malu aku nanti dikira orang aku ini pendeta. Bagus. Banyak pendeta yang tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Banyak juga pendeta yang tidak benar. Tapi jangan menjadi pendeta yang tidak benar. Amin. Menjadilah hamba Tuhan yang benar. Yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami pendeta ini yang pertama Bapak Ibu yang mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami salah langsung dipancung sama Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti, sadar, tidak cuma hanya mengerti, sadar, dan mau melakukannya. Amin. Saudara terus setia dengan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun. Amin. Roh Kudus yang menolongmu. Memang sulit, tapi Roh Kudus yang menuntun. Saya bisa hari ini melewati, makanya sebelum khotbah saya tadi, apa kabar? Bisa dilewati. Amin. Kita bisa melewati yang namanya ujian, proses dalam hidup itu karena Roh Kudus. Amin. Tuhan tahu kita tidak ada kekuatan Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rasanya tidak mungkin. Yang kudus itu hanya Tuhan. Yang bisa itu Tuhan. Kita kan manusia, alasannya begitu. Kita kan manusia, kita kan masih tinggal di dunia ini. Justru itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu untuk meneladani kita. Amin. Apa yang dia lakukan, kita juga lakukan. Dia menang, kita pun menang katanya. Amin. Amin. Haleluya. Aku menang, kamu pun menang kata Tuhan. Bisa. Makanya hidupmu persembahkan kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Hidup kita melakukan kehendaknya aja di dunia ini. Sambil kamu kerja, sambil kamu mengurus anak yang muda, yang kuliah, bersungguh-sungguh belajar. Supaya menjadi berkat bagi orang lain, andalkan Tuhan dalam hidupmu, melayani Tuhan. Jangan ikut berandalan anak muda. Kamu tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Amin. Ya, andalkan Tuhan. Anak-anak muda pasti kamu akan menjadi berkat bagi anak-anak muda yang lain. Kalian pasti tampil beda dengan anak-anak muda yang lain karena kalian takut akan Tuhan. Amin. Ya, takut akan Tuhan. Ibu-ibu giat melayani rumah tangganya dengan baik, takut akan Tuhan, layani suami dengan baik. Tunduk kepada suami, jangan tanduk suami. Firman Tuhan katakan, suami menghormati istri, pasti diberkati, amin. Anak cucunya pasti diberkati, anak cucunya tidak akan pernah minta roti. Anak cucunya pasti diberkati, amin. Amin. Saya praktekkan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin, saya membuktikan itu. Saya cari Tuhan saja, saya cari kebenaran. Saya tidak pusing dengan keberadaan anak saya masih nakal, masih begini dulu ya.
Karena kemampuan manusia tidak bisa mengubah mereka. Tapi perbuatan kita yang bisa mengubah mereka. Amin. Pasti Tuhan yang akan menolong kita untuk mengubah setiap anak-anak kita. Amin. Hari ini anak-anak saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sama. Dikira anak-anak saya baik-baik. Wah. Banyak orang bilang anak saya begini, Bu, gimana saya melayani Tuhan, anak saya masih begini, begitu. Suami begini, istri masih begini, gimana saya melayani Tuhan. Nah, kalau saudara sibuk dengan keberadaan begitu, kapan? Kita dulu. Biar aja orang mengatakan, sok melayani rumah tangganya. Saya dulu dikatakan begitu, Bapak Ibu. Sombong. Gaya melayani Tuhan, katanya itu urus tuh. Saya tidak peduli, Bapak. Justru saya melayani Tuhan pada waktu itu, artinya melayani. Orang melihat hanya pekerjaan Tuhan karena saya megang pendeta ya Bapak Ibu. Padahal dia tidak tahu saya melayani Tuhan secara ini dengan Tuhan. Hidup saya perbaiki, itu yang pertama yang melayani Tuhan. Amin. Saya mengubah hidup saya yang tidak benar. Saya melayani pekerjaan Tuhan, kegiatannya. Amin. Ada bonusnya hari ini karena saya melayani Tuhan. Ada bonusnya Tuhan, saya jadi berkat bagi orang lain. Anak cucu saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bahagia Bapak Ibu karena saya melakukan kehendak Tuhan ini. Halo. Bapak Ibu, hari ini banyak yang salah melakukan. Tidak sabar. Ikut Tuhan itu harus sabar Bapak Ibu. Bertekun, ulet. Jangan hari ini seolah-olah tidak dijawab. Ah, mana Tuhannya? Ngomong kosong aja Ibu Esther. Ya tidak semudah kita berbalik tangan. Tuhan juga menguji kesetiaan kita. Amin. Menguji ketaatan kita Bapak Ibu. Kesetiaan tidak cukup sekali, 2 kali. Terus menerus Bapak Ibu. Tapi percaya. Aku percaya. Jangan cuma nyanyi. Saya kadang-kadang tidak melihat kenyataan Bapak Ibu. Tapi aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku terus jalani, aku terus bertekun. Kalau saya tidak bertekun hari ini mungkin sudah tidak ada lagi gereja ini. Menghadapi, justru saya minta justru hancur pelayanannya. Kalian yang bersama saya udah lama tahu perjalanan hidup saya. Perjalanan pelayanan ini. Dari yang banyak, dari cabang banyak, anak-anak rohani banyak, diproses sama Tuhan. Hancur. Secara manusia saya udah lari Bapak Ibu. Saya meninggalkan pelayanan itu. Tapi saya bertekun. Bertekun sampai hari ini. Bahkan hari ini saya dipakai Tuhan menjadi berkat. Di Mesir, di Turki. Bahkan di Jakarta hari ini. Saya ditunggu orang. Amin. Bukan menjadi kesombongan, untuk kesaksian Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu benar. Ini yang saya saksikan. Ini yang saya buktikan. Tapi harus setia, bertekun. Jangan diuji sedikit gak ada duit. Panik. Kayak cacing kepanasan. Gak sabar. Padahal Tuhan bilang cukupkan apa yang ada padamu. Aman? Amin? Yang penting ada pakaian, ada makan, cukup. Tapi manusia itu tidak puas. Sudah ada makan, ada pakaian. Oh enggak, khawatir akan hidupmu. Kekhawatiranmu tidak akan pernah Bapak Ibu menyelesaikan masalahmu. Percaya, karena Tuhan ingin. Kenapa Tuhan izinkan terjadi itu? Supaya
kita bertekun dan kita membuktikan bahwa Tuhan itu, firman Tuhan itu hidup. Amin. Supaya kita bisa menyaksikan kepada orang lain seperti yang saya saksikan hari ini. Kalau saya tidak mengalami, tidak membuktikan itu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan cuma teori. Cuma teori. Banyak orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mimbar, cuma teori, cuma teologianya saja. Tapi dia tidak mempraktekkannya dalam hidup. Katakan amin. Nah, saya sebagai hamba Tuhan di sini tidak mau mendustai Bapak Ibu. Saya benar-benar berjuang menghidupkan firman itu dalam hidup saya. Supaya bisa mengimpartasi kepada Bapak Ibu. Membuktikan, tapi harus mau dituntun. Makanya kami di sini kalau Bapak Ibu nggak ada di telepon, halo kalian gimana? Keadaan kalian gimana? Kami tahu kalian sedang diproses. Tugas kami itu mengingatkan, menuntun kalian. Ayo kembali. Ayo kuat, ayo setia, bertekun, sabar. Bapak Ibu kan sering kami lakukan begitu. Ayo kemana kalian? Ayo ingatkan mereka kah? Tugas kami melakukan tugas Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan bilang tidak ada, ya sudah. Itu urusan kalian. Kami melakukan tugas kami sebagai hamba Tuhan. Bukan mengemis dengan saudara. Itu tugas kami mengingatkan saudara. Bukan kami mengemis saudara supaya saudara memperbanyak kursi, memenuhi kursi di sini. Bukan itu Bapak Ibu. Tugas kami hamba Tuhan itu selalu mengajar, menegur, mengingatkan kepada kalian. Makanya hamba-hamba Tuhan di tempat ini saya bilang ingatkan mereka. Nanti Tuhan tanya loh kalian, sudahkah kalian menunaikan tugas? Entah mereka nurut atau tidak peduli. Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita. Dia tidak mau, itu urusannya dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya kami selalu ingat, tuntun. Puji Tuhan kalian tetap mau. Amin. Kalian mau dituntun walaupun terseok-seok tidak apa-apa. Amin. Tertatih-tatih kalian di tempat ini. Tapi ayo kita bangkit bersama. Amin. Makanya saling menopang satu dengan yang lain. Itulah jemaat di tempat ini. Amin. Tidak egois. Saudara tidak kami tidak pedulikan. Kami selalu peduli. Saudara, kami perhatikan keadaan saudara. Amin. Bersyukur kita memiliki jemaat ini tidak banyak. Supaya gampang memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kalau jemaat ribuan, Bapak Ibu saya lihat tuh di Jakarta. Jemaat ribuan terabaikan. Apalagi kalau pendetanya tidak memenuhi kehendak Tuhan. Tidak ngerti, tidak peka dia dengan keberadaan gereja. Makanya saya ini utusan Tuhan. Amin. Pendetanya nggak tahu keadaan jemaat, keadaan gereja, keadaan kuasa kegelapan yang sedang mau menghancurkan pekerjaan Tuhan di sana. Mereka tidak tahu, justru pendetanya yang sibuk berebut kuasa, iri satu dengan yang lain. Cuma titel pendeta, tapi tidak melakukan kehendaknya. Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Jemaat terabai. Ribuan jemaat diapakan. Mereka cuma datang pulang. Mereka tidak dibawa untuk bertumbuh. Kita ini harus, makanya gereja ini harus menumbuhkan Bapak Ibu. Menghasilkan buah. Amin. Makanya kami sedih Bapak Ibu kalau melihat jemaat, anak-anak rohani di tempat ini tidak mau berjuang. Itu sedih, kami bisa menangis Bapak Ibu. Aduh, apalagi akal kita ya. Sudah cukup rasanya, sudah. Aduh, rasanya itu mengingatkan jemaat itu udah. Aduh, gak bosan-bosan ya. Tapi kenapa mereka masih begini ya? Malas. Gak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal kita ini udah
segenap hidup kita gitu loh. Kadang-kadang itu yang buat saya tuh, aduh Tuhan, sedih melihat keberadaan ini. Itulah hati Tuhan, Bapak Ibu. Waktu menangisi Yerusalem, menangis melihat keberadaan manusia seperti ini, peduli. Tapi Tuhan bilang, janganlah kerajinanmu kendor. Amin. Tetaplah layani Tuhan. Rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu tundukkan kepala. Firman Tuhan sudah disampaikan bagi Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan semua ini. Makanya kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menyelesaikan, melakukan kehendaknya ini dan menyelesaikan pekerjaannya ini. Selama kita ada di dunia ini. Rendahkan hatimu. Tundukkan kepalamu. Buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Aku tidak bisa hidup. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa-Mu Tuhan. Dengan ketulusan hatimu. Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Menuntun engkau untuk melakukan kehendaknya ini. Dan menyelesaikan pekerjaan ini. Sampai akhir hidup kita. Tuhan temui kita. Kita tetap setia. Kita taat kepada Tuhan. Tidak ada lain yang kita cari Bapak Ibu. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan melakukan kehendak-Nya. Itu yang kita cari, itu yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Itu satu-satunya yang ada di pikiran kita, di hati kita. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kita angkat pujian ini, kita katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Katakan ku perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Katakan pegang tanganku. Pegang tanganku. Katakan pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Katakan ku perlu Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Katakan ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Mari bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tangan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memegang tanganmu. Tuhan pegang tanganmu. Tuhan menuntun engkau dan Tuhan menolong engkau. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Katakan
Katakan pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Doa dalam nama Yesus. Hesteke nama tokonaya. Herteke nama siki nama Yesus. Horteke nama Yesus. Saike nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, angkat kedua tangan. Ayo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Herteke nama Yesus. Ayo, Tuhan memberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus. Dalam nama Yesus, hirtakana ya ralama sekena. Pegang tanganku. Nama Yesus, hertakana ya sikina ya ramatokona ya si. Dalam nama Yesus, berkati ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dia. Hashtag nama tokona ya ralama sikin. Dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. sebentar lagi. Janganlah Tuhan lalui, Jangan marah. berilah Kasihmu kepada berkat-Mu. Tuhan. Pegang Tidak mungkin membiarkan engkau. Tuhan tahu hatimu. pegang tanganku.
berkah. Biarlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini dan kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, menegur dan menasehati kami, karena cinta Tuhan atas kehidupan kami, betapa besar kasih-Mu, agar hidup kami semakin lagi di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, hamba yang sudah menjadi berkat buat kami. Tuhan, kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu pelayanannya Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Melalui kehidupan hamba-Mu semakin banyak orang yang dimenangkan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan semua kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir bersama kami pagi hari ini juga, Tuhan boleh melawat dan menjamah hidup mereka juga. Mereka juga boleh diperbaharui hidup mereka. Mereka boleh mengenal Engkau dan takut akan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan GSKI Bukit Raya dalam tangan Tuhan. Kami percaya pelayanan ini milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanan ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka memimpin seturut dan kehendak Tuhan. Palangkaraya Kalimantan Tengah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Begitu juga kami tetap berdoa buat pemimpin kami, Bapak Erastus. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan terus dalam masa-masa pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan pakai hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami juga akan memberikan persembahan syukur kami. Apa yang kami beri boleh menjadi dupa yang berbau harum terhadap Tuhan. Terlebih hidup kami Tuhan, hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Dan kami menyerahkannya dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.